البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Adrarul Hizbiyah 'ala al-Ummatil Islamiyyah karya Asy-Syaikh Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri asbahullah, yaitu kitab yang berisikan tentang bahayanya hizbiyah, berkelompok di atas kebatilan, di atas kesesatan yang akhirnya melahirkan jiwa-jiwa asabiyah fanatik dengan kelompoknya, fanatik dengan partainya, fanatik dengan organisasinya dan yang semisalnya. Kita lihat halaman 15. Qala al-mu'allifu asbahullah, al-hizbiyatu 15 bagian bawah itu, al-hizbiyatu fiha ilgha'ul wala wal bara' as-sahih tamzikun lil muslimin. Lihat ini, hizbiyah, berkelompok-kelompok, berpartai-partai, itu akan apa? Di dalamnya mengandung ilgha'ul wala wal bara' as-sahih, menghilangkan sifat loyalitas dan berlepas diri yang sahih. Maksudnya bagaimana? Maksudnya loyalitasnya terbalik, sikap berlepas dirinya terbalik. Seharusnya loyal dengan ahlu sunnah, akhirnya dia loyal dengan hizbiyin. Seharusnya dia berlepas diri dari hizbiyin, dari ahlu bid'ah wad dhalal, dia malah bercampur baur, akrab dengan mereka. Sehingga apa? Dengan adanya hizbiyah, kelompok ini atau partai ini, barakallahu fiik, atau organisasi atau yang semisalnya, akhirnya apa? Menghilangkan al-wala wal bara' yang benar. Dan ujung-ujungnya apa? Tamzikun lil muslimin, membikin kaum muslimin bercerai-berai, membikin kaum muslimin berpecah belah. Si fulan bin Alan dengan partainya, si Alan bin fulan dengan partainya. Allahul musta'an. Kita lihat ayatnya, wala takunu minal musyrikin, kalian jangan menjadi seperti orang-orang musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang mereka berpecah belah dalam agama mereka. Wa kanu syi'an, akhirnya mereka menjadi kelompok-kelompok, berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Ahlu sunnati wal jamaah walhamdulillah, kalaupun mereka bersatu berkumpul, bukan di atas kebatilan, bukan di atas kesesatan, namun di atas al-haq, di atas hujjah, di atas dalil, di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah persatuan ahlu sunnati wal jamaah. Harta tidak bisa mempersatukan, tahta tidak bisa mempersatukan, wanita pun tidak bisa mempersatukan. Yang bisa mempersatukan kaum muslimin adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ingin bersatu? Na'am, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan Al-Quran was Sunnah, tali Allah, yaitu Al-Quran Sunnah. Dan jangan kalian bercerai-berai. Kenapa demikian? Antum saksikan orang-orang yang mereka bersatu di atas harta,
Hartanya habis, gak bersatu lagi. Baku hantam. Bahkan sebagian mereka saling bunuh-membunuh gara-gara harta. Orang yang bersatu di atas apa? Tahta. Karena gara-gara tahta, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan. Ketika dia lengser, jabatannya hilang, gak bersatu lagi. Orang yang bersatu gara-gara wanita, ketika wanitanya sudah meninggal, mati, gak bersatu lagi. Tapi ingat, kalau bersatu di atas Al-Quran Sunnah, insya Allah biidznillah langgeng hingga hari kiamat. Dan bahkan sampai nanti di akhirat kelak barakallahu fiik, dia akan memanen keberuntungan dan keselamatan. Kalau bersatu di atas apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Harta tidak bisa mempersatukan, pastikan itu sudah. Kalaupun bersatu hanya sementara kalau harta itu. Selama ada harta bersatu dia. Makanya ada pepatah kalau orang-orang awam itu kan, ada uang abang disayang, tak ada uang abang pun ditendang, kan itu istilahnya. Ya kan? Nah, ketika ada uang bersatu, masya Allah, ya akhi kaifa haluk anta bi khair, ahlun sahlan. Ketika uang nggak ada, ditendang saudaranya. Nah, ditampakkan begitu aja. Ente nggak punya uang miskin, bayangkan itu. Allahul musta'an. Tapi ketika bersatunya di atas Al-Quran was Sunnah, bersatunya di atas Al-Haq, ada uang atau tidak tetap berjalan persatuan itu. Mafhum? Makanya Allah Ta'ala tegaskan apa di ayatnya ini? Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian, bersatulah kalian dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan jangan kalian bercerai-berai. Berarti mafhumnya sumber perpecahan diantaranya harta. Rebutan harta pecah belah. Keluarga pun baku hantam. Ya enggak? Rebutan apa? Harta warisan. Biasanya gitu. Allahul musta'an. Kita lihat kata Asy-Syaikh Hafizullah Ta'ala wa ra'ah di sini bagian bawah itu. Alama ya ibadallah tuqalliduna al-yahud wa nasara. Atas dasar apa ngartikan gitu? Atas dasar apa wahai hamba-hamba Allah kalian mengekor kepada orang-orang Yahud dan Nasara? Landasannya apa kok bisa mengekor gitu loh? Kok bisa taklid dengan orang Yahud dan Nasara? Landasannya apa? Wa tatrukuna ma amarakumullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalian justru meninggalkan apa-apa yang Allah telah perintahkan kepada kalian. Meninggalkan salat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan haji, kemudian kalian taklid kepada orang Yahudi Nasara. Apa dasarnya? Apa landasannya gitu loh? Apa alasannya? Kita lihat. Wa tansibuna al-ada liman qala hadza haram. Wa man nasaha lakum rahmatan wa rifqan. Lihat ini. Beliau juga menyebutkan ini. Kemudian kalian tansibun menancapkan artinya. Kemudian kalian menancapkan ada permusuhan. Menancapkan permusuhan liman qal terhadap orang yang mengatakan ini adalah haram. Jadi kalau orang menasihati, ya akhi ittaqillah ini haram, ini enggak boleh, malah dimusuhi. Itu konsekuensi orang pemberi nasihat. Pasti ada orang yang enggak suka kadang kita nasihati. Nah, kalau orang itu udah enggak suka, musuh kita biasanya. Enggak suka sama kita, benci sama kita karena kita menasihati. Lihat ini. Nah, kata beliau, akhirnya kalian justru menancapkan permusuhan terhadap orang yang mengatakan hadza haram, terhadap orang yang mengatakan ini adalah haram. Wa man nasaha lakum rahmatan wa rifqan, dan terhadap orang yang menasihati kalian karena sayang dan karena lemah lembut. Jadi jangan sampai gagal paham ya. Jangan sampai salah paham. Ketika nasihat sampai kepada kita bukan karena saudara kita benci, bukan, karena dia cinta dan kita. Ya kan? Ketika nasihat disampaikan bukan karena dia itu benci dan kita, bukan, justru karena sayang. Jangan sampai kita ini tergelincir. Jangan sampai kita ini berpaling dari kebenaran sehingga nasihat yang datang kita ucapkan jazakumullah khairan. Karena kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah terkhususkan itu tidak terlepas dari yang namanya nasihat. Baik itu santri, muridnya, gurunya, syekhnya, ustadznya, itu tidak terlepas dengan yang namanya apa? An-nasihah. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, hadisnya Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu rawi Muslim. Apa kata beliau? Alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah benar-benar nasihat. Kemudian ditanya, qulna liman ya Rasulullah? Kami pun bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Di akhir hadis apa kata Rasulullah? Wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk segenap pemimpin kaum muslimin dan orang umumnya. Termasuk orang umum, rakyat sipilnya. Kita ini termasuk. Makanya kalau datang nasihat jangan marah. Kalau itu nasihat kebenaran, sami'na wa ata'na.
Jangan pernah marah, barakallahu fiik. Walaupun kita di saat itu belum bisa mengamalkan nasihat tadi. Selama itu nasihat itu benar, kita benarkan, kita terima terlebih dahulu. Perkara nanti bisa mengamalkan atau tidak, minta pertolongan Allah Ta'ala. Semoga bisa mengamalkan. Caranya gitu. Datang nasihat kebenaran, dia tolak langsung. Dia remehkan. Akhirnya dia musuhi. Jadi orang kalau memusuhi pemberi nasihat, keliru. Jangan pernah antum dan kita memusuhi pemberi nasihat. Pemberi nasihat itu menunjukkan sayangnya dia kepada kita. Karena ketika kita atau saudara kita terjatuh dalam ketergelinciran, terjatuh dalam kesesatan, kemudian datang nasihat, berarti apa? Saudara kita yang menasihati tersebut pengen dia itu selamat. Gak membiarkan saudaranya masuk dalam jurang kebinasaan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Lihat itu. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sekarang antum dan kita pengen nggak selamat? Pengen kan? Cinta kita selamat. Cinta kita kalau dijauhkan dari siksaan api neraka. Oleh karena itu cintailah saudaramu. Nasihatilah saudaramu. Tapi ingat, di dalam memberikan nasihat tidak boleh terburu-buru. Tidak boleh tergesa-gesa, sabar. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali kok belum terima, sabar, didoakan. Paham ya? Didoakan semoga Allah Ta'ala bukakan pintu hidayah untuk dirinya. Caranya gitu. Orang berikan nasihat jangan terburu-buru. Paham ya? Karena hidayah itu mahal. Dan saudara kita yang kita nasihati belum tentu langsung terima langsung. Mungkin dia berpikir, mungkin dia mengkondisikan keadaan dirinya, sehingga kita doakan semoga mendapatkan hidayah. Gitu caranya. Jadi perlu kesabaran ketika menasihati. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi halaman 16 itu, bagian atas. Alama tumsikunal masajid liman kana fi hizbikum. Atas dasar apa kalian memegang masjid-masjid hanya untuk orang yang berada di kelompok kalian? Lihat ini. Hizbiyun seperti ini. Megang masjid-masjid mereka yang cocok dengan kelompok mereka. Paham ya? Yang cocok dengan partai mereka. Selebihnya yang di luar partai mereka, yang di luar kelompok mereka, mereka campakkan. Lihat ini. Watan auna watan hauna aman yaqulu qala Allah qala Rasuluh. Yang kalian akhir tan'aun, apa tan'aun, menjauh. Kalian menjauh watan haun dan kalian melarang. Kalian menjauh dan kalian melarang. Aman yaqulu qala Allah qala Rasuluh. Menjauh dan melarang orang yang mengucapkan Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah bersabda. Seperti itu. Nah, jadi tujuannya barakallahu fiik jangan sampai keliru. Tujuannya jangan sampai keliru. Dalam menasihati pastikan sabar. Lihat ini. Alamatum sikunal masajid liman kana min hizbikum. Atas dasar apa kalian megang masjid-masjid? Apakah masjid itu hanya untuk orang yang berada di kelompok kalian, partai kalian? Watan aun watan haun. Akhirnya kalian menjauh dan kalian melarang. Aman yaqulu qala Allah qala Rasul. Lihat ini. Melarang orang yang mengatakan Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah bersabda. Berarti melarang siapa? Melarang al-haq. Yang menyuarakan kebenaran dilarang di situ. Ente jangan banyak bicara. Kalau ngisi di masjid ini, bahas aja masalah akhlak dan adab katanya. Jangan pernah bahas masalah akidah. Jangan pernah bahas masalah tauhid. Ini bakal paham. Tauhid nomor 1. Akhlak dan adab itu tetap menyertai. Lah kalau cuma berakhlak, beradab tanpa tauhid, diterima nggak ibadahnya kemarin? Nggak terima. Tapi silahkan bertauhid, jangan lupa adab, caranya gitu. Jangan ditampakkan adab juga, adab penting, akhlak penting, tauhid nomor 1. Paham? Nah maksudnya bagaimana? Maksudnya silahkan kita beradab berakhlak, tapi jangan lupa tauhid. Setelah bertauhid, jangan lupa adab dan akhlak. Gitu caranya. Nah jadi nggak dihilangkan, tapi ada di dalam apa? Nah barakallahu fiik, mempelajari tauhid, akhlak dan adab. Kita lihat di sini. Alama hadat tatyiq ala salafiyin. Lihat ini. Atas dasar apa? Membikin sempit terhadap salafiyin. Lihat ini. Orang hizbiyun mereka benci dengan ahlus sunnah, benci dengan salafiyun. Kenapa? Karena salafiyun ahlus sunnah suka apa? Suka menyampaikan nasihat. Ini haram ya akhi, taqillah, nggak boleh. Nggak boleh minta-minta, nggak boleh mengemis atas nama dakwah, nggak boleh apa? Selfie foto gambar mau menyawa, marah mereka, kesuka, pucat wajahnya. Nah pengennya apa barakallahu fiik? Pengennya diam 1000 bahasa, nggak usah bahas itu katanya. Ini keliru, syariat sampaikan.
Sepedes apapun, sepedih apapun, sepanas apapun, sepahit apapun, syariat sampaikan. Perkara orang yang nerima syariat tadi itu nerima atau tidak, mengamalkan atau enggak yang dengar syariat tadi itu urusan yang Allah Ta'ala. Yang jelas kita sampaikan. Paham ya? Itu berarti sudah selesai tanggung jawab kita. Lihat ini, kata beliau. Atas dasar apa kalian wahai hizbiyun membuat sempit ahlus sunnah, mempersempit salafiyun? Kadangkala orang hizbiyun ahlu bid'ah dalal menuduh ahlus sunnah dengan apa? Wahabi. Ya enggak? Haula wahabiyun. Mereka itu wahabi. Pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katanya. Gagal? Paham. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab namanya siapa? Muhammad bin Abdul Wahab atau Abdul Wahab namanya? Muhammad bin Abdul Wahab. Seharusnya Muhammadiyah kalau nisbah kepada orangnya. Iya kan? Tapi mereka wahabi. Kalau wahabi nisbah kepada Abdul Wahab. Sedangkan Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum itu pemimpin Khawarij waktu kurang lebihnya di akhir abad kedua. Paham ya? Kelompoknya Ibadiyah tersebar di Maroko, di daerah Maghrib Maroko. Siapa pemimpinnya tadi namanya? Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Kelompoknya Wahabiyah, kelompoknya Khawarij itu. Paham ya? Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah kenapa mengkaji kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terkenal menumpas kesyirikan, menegakkan tauhid. Itulah yang mereka nggak senang. Paham ya? Kuburiyun, para penyembah kuburan, yang kadang suka mencari berkah di kuburan, ya kan? Meminta pesugihan di kuburan, benci dengan kitab itu. Dengan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab benci, nggak suka. Dikit-dikit syirik. Paham ya? Allahul musta'an. Ingat-ingat, ingin selamat ibadahnya, ingin selamat amalannya, tauhid nomor 1. Kalau orang paham rukun Islam yang 5, pertama apa? Tauhid, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tauhid, baru salat, puasa, zakat, haji. Jadi pahami ya, itu penting sekali. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan apa? Dongeng atau sejarah versi mereka. Wahabi. Memang tuduhannya itu mereka arahkan kepada Ahlus Sunnah, karena Ahlus Sunnah sering mengkaji kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti kitab Al-Ushul Tsalatsa yang kita ajarkan itu, yang disyarah Syekh Shalih Fauzan, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab Tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Qawaidul Arba', karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Banyak karya beliau. Tapi fungsi tujuannya, beliau seringnya fokus menegakkan tauhid, menumpas kesyirikan. Itu yang pedih di mata mereka. Itulah yang apa? Pahit di hati mereka. Karena pengennya mereka kadang yang nyembah berhala, nyembah patung, orang musyrikunan seperti itu. Paham ya? Allahul musta'an. Sehingga mereka memakai berbagai macam alasan, beribu-ribu alasan untuk membenarkan perbuatan mereka. Kami ke kuburan nggak nyembah kok. Nah terus kami cuma duduk berdoa katanya. Yang syirik itu kan nyembah, sholat di kuburan katanya. Gagal? Paham. Antum kalau baca kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, namanya Kasyfu Syubhat, itu bagus sekali. Membongkar syubhatnya orang-orang musyrikun. Jadi menurut mereka itu yang namanya syirik itu di kuburan nyembah, sholat gitu, nyembah kuburan. Itu baru syirik. Tapi kalau minta di kuburan, Mbah fulan, tolong Mbah, tolong diberkahi Mbah, tolong dagangannya lariskan Mbah, itu bukan syirik katanya, karena nggak nyembah katanya. Gagal? Paham? Justru dia meminta kepada selain Allah Ta'ala, itulah intinya ibadah. Meminta sesuatu yang tidak akan dikabulkan kecuali yang mengabulkan hanya Allah Ta'ala. Dia minta kepada selain Allah Ta'ala, itu kesyirikan. Jadi pahami, walaupun dia nggak sholat di situ, itu pahami baik-baik itu. Jadi kalau mereka mengatakan menurut mereka syirik itu yang sholat di situ, sholat nyembah kuburan itu syirik katanya. Itu juga syirik, tapi bukan itu saja. Ente ke kuburan, minta kepada penghuni kuburan tadi, tolong Mbah, diberkahi daganganku Mbah, tolong dilariskan Mbah, tolong dilancarkan ekonominya, itu syirik juga. Minta sesuatu yang tidak mampu mewujudkannya kecuali siapa? Allah Ta'ala, syirik namanya. Waspada barakallahu fiik, hati-hati. Karena zaman sekarang udah kita lewati kan, kesyirikan zaman sekarang itu serba dimudahkan menurut mereka, karena sekarang fasilitas sudah mulai canggih, ya kan? Syarat-syarat kesyirikan, misalkan dia harus nyari ini, nyari itu, ayam ini, ayam itu. Mungkin offline sulit, online ada. Ya enggak? Nyari ayam cemani sulit mungkin, tapi kalau online ada dijual. Paham ya? Nyari syarat ini, syarat ini. Sarana kesyirikan semakin dimudahkan. Oleh karena itu waspada. Berhati-hati barakallahu fiik. Allahul musta'an. Kita lihat lagi.
Alama hadza tadyiq ala salafin wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Lihat ini. Tidaklah mereka orang kufar menyiksa mereka orang yang beriman, melainkan sebabnya karena mereka itu beriman kepada Allah Zat yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Itu sebabnya. Kenapa orang Hizbiyun benci dan Ahlus Sunnah? Karena Ahlus Sunnah itu menyuarakan kebenaran, menyuarakan qala Allah qala Rasul, menyuarakan ini halal ini haram. Itulah yang bikin mereka itu gak suka gitu loh. Apalagi kalau sudah bahas masalah apa? Jarh wa ta'dil. Apalagi kalau sudah bahas seputar apa? Sesatnya kelompok sesat. Jahmiyah sesat, Mu'tazilah sesat, Khawarij sesat, Hizbut Tahrir sesat misalkan, Ikhwanul Muslimin sesat. Nah, itu telinga mereka pedih. Kadang di antara mereka pura-pura alergi telinganya, pura-pura gatel, pamit kamar mandi gitu biasanya. Allah musta'an. Itu kalau orang Hizbiyun hadir di majelisnya Ahlus Sunnah, bahas seputar apa? Penyebutan tentang keadaan orang sesat, keadaan kelompok sesat, mereka pura-pura apa? Pura-pura alergi. Pura-pura nggak mau tahu, pura-pura wah ini nggak perlu ini. Masa nyebutkan kesesatan orang lain? Harus. Kalau ada kesesatan sebutkan, biar orang waspada. Ketika antum berada di jalan yang suatu ketika kita berjalan, itu harus tahu jalannya lubang atau tidak, jalannya rusak atau tidak, jalannya sedang direhab atau halus mulus aman. Tujuannya apa? Agar waspada tidak terjatuh. Mafhum? Karena kita berjalan di muka bumi ini, barakallahu fiik, yang namanya mencari dan juga barakallahu fiik, fokus kepada surga Allah Subhanahu wa taala, pasti banyak halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan itulah yang kita harus waspada. Jangan salah alamat. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi menyebutkan kesesatan kelompok sesat termasuk jihadun fi sabilillah. Termasuk apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum ingat kisahnya Hudzaifah ibn Yaman? Hudzaifah ibn Yaman waktu itu di zaman Rasulullah SAW, para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Kebaikan. Sedangkan Hudzaifah ibn Yaman bertanya tentang kejelekan. Bayangkan tujuannya apa kira-kira? Beliau mengatakan kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yas'alunahu 'anil khair wa ana as'aluhu 'anil syarr makhafatan an yudrikani. Lihat ini. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, beliau sangat khawatir kalau kejelekan menimpa dirinya, sehingga beliau berkata, dahulu para sahabat Rasulullah SAW mereka bertanya kepada Rasulullah alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada Rasulullah alaihi wasallam tentang kejelekan. Apa alasannya? Makhafatan an yudrikani, khawatir kalau kejelekan itu menimpa diriku. Bayangkan itu. Lah kita kan siapa? Bukan sahabat, bukan pula tabi'in, bukan pula atsba'ut tabi'in. Kita jauh dari zamannya atsba'ut tabi'in. Harus lebih berhati-hati lagi. Sahabat saja loh ya, dijamin masuk surga. Kurang apa lagi sudah? Itu pun merasa khawatir kalau kejelekan menimpa dirinya. Apalagi kita yang tidak ada yang menjamin, ya enggak? Tidak ada jaminan. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk meniti jejaknya para salafun saleh, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara amalan, keyakinan dan juga secara ucapan. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Lihat ayat ini. Mereka orang yang beriman tidaklah disiksa oleh orang kafir. Sebabnya apa? Sebabnya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kenapa Ahlus Sunnah dimusuhi Hizbiyun? Sebabnya kenapa Ahlus Sunnah dikucilkan? Sebabnya kenapa Ahlus Sunnah dituduh, dikucilkan, kadang dibilang teroris, kadang dibilang macam-macam. Kenapa sebabnya? Karena menyuarakan al-haq, menyuarakan Al-Quran dan As-Sunnah, menyuarakan qala Allah, qala Rasul. Itulah sebabnya. Coba kalau antum jumpai Ahlus Sunnah kok diam seribu bahasa, la salam wa la kalam, nggak pernah menyebutkan dalil, nggak pernah mengajak kepada kebaikan, nggak pernah mengajak melarang dari kemungkaran, aman dia. Tapi Ahlus Sunnah yang aktif, yang dia berusaha semaksimal mungkin menjelaskan kepada umat yang hak itu hak, yang batil batil, banyak musuhnya. Banyak musuhnya itu. Paham ya? Seperti Rasulullah SAW, kenapa dimusuhi? Kenapa keluarganya sendiri memusuhi? Kenapa? Karena menyuarakan tauhid, mendakwakan tauhid, mendakwakan la ilaha illallah. Bayangkan itu. Musuhnya banyak. Coba kalau Rasul diam gitu ya, nggak ngajak untuk bertauhid, ya kan? Nggak ngajak kaumnya, tidak mengajak keluarganya untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, mungkin aman beliau. Tapi beliau kenapa kok dimusuhi?
bahkan mau diculik, mau dibunuh, bahkan dibilang tukang apa? Tukang sihir, dibilang dukun, dibilang gila. Kenapa? Menyuarakan al-haq, menyuarakan kalimat la ilaha illallah dan mendakwakannya. Masya Allah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lihat lagi di sini. Alama hada tatbiq ala salafiyin. Atas dasar apa? Membikin sempit ahlus sunnah salafiyin. Wa hum yaqulun qala Allah qala Rasul. Padahal ahlus sunnah salafiyun mereka mengatakan qala Allah qala Rasul. Lihat. Yang diucapkan dalil. Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah bersabda. Kok dimusuhi itu? Kok dipersempit? Jadi perhatikan baik-baik. Jangan pernah tertarik dengan syubhat atau doktrin orang-orang pemerintahan. Dulu pernah terjadi dan ini terbukti. Orang itu di awal permulaan mulus mungkin. Paham ya? Ada salah seorang sunni salafi di awal permulaan terfitnah dengan apa? Pintu jabatan. Akhirnya dia menjadi menteri. Ya, di suatu kenegaraan atau suatu pemerintahan. Paham ya? Yang pemerintahnya apa? Demokrasi. Yaman ini. Terjadi ini. Dulu Masya Allah. Dulu. Bahkan kalau tidak salah pernah ke Indonesia. Syekh juga itu. Jenggotnya panjang. Paham ya? Sebutkan namanya Hani Buraik. Akhirnya orang tertarik, Masya Allah, ada Syekh Ahlussunnah masuk pemerintahan. Semoga Ahlussunnah dimudahkan nanti. Semoga Ahlussunnah dilindungi. Ternyata kalau sudah masuk dalam pintu pemerintahan, lupa. Ujung-ujungnya apa? Lain pembahasannya. Sudah punya kekuatan, punya pasukan, ingin jadi berontak, ingin berontak. Sekarang sampai sekarang membuat apa? Grup tersendiri, ingin berontak pisah dari Yaman. Bayangkan itu. Hani Buraik namanya. Paham ya? Sudah celananya, sudah pakaiannya enggak syar'i, paham ya? Kemudian sering kumpul-kumpul di pertemuan-pertemuan yang campur baur laki dan perempuan. Di awal permulaan dulu dipuji. Oh Masya Allah ya, ada Ahlussunnah jadi pemimpin ya, jadi menteri ya. Semoga nanti dimudahkan yang lain, Ahlussunnah yang lainnya. Ternyata kalau sudah jadi pemimpin itu lain lagi. Fulus. Uang ini yang bikin berbahaya nih. Apalagi tambah lagi kedudukan, sudah dapat harta, tahta lagi. Belum nanti wanita. Fitnahnya ngeri. Ingat-ingat jangan pesankan itu ya. Lebih baik menjadi apa kemarin? Rakyat sipil, sunni, salafi. Aman sudah. Mau makan pun uang sendiri, ya enggak? Nah, bukan uang negara istilahnya gitu. Tapi kalau sudah jadi pejabat, pemimpin pemerintah, dia enggak sabar. Kadangkala apa? Kadangkala harta itu sudah tidak amanah lagi. Paham ya? Ratusan juta dari atasan suruh nyerahkan kepada rakyat sipil. Yang sampai rakyat sipil cuma beberapa aja. Sebagian masuk kantong, alasannya uang operasional. Uang operasional katanya, Allah musta'an. Nah, kita sebagai seorang sunni salafi rakyat sipil, pastikan paham dalil, paham Al-Quran, paham As-Sunnah, sehingga tenang pikirannya, tentram hatinya. Ingat-ingat, rakyat sipil sunni salafi. Paham ya? Nah, jangan pengen boro-boro jadi RT. Setelah dari RT, wah ternyata dapat juga ya komisi-komisi, pengen dari RW. Jadi RW, wah kelihatannya RW agak tinggi, naik lagi kadus. Jadi kadus pengen jadi apa? Kades. Jadi kades pengen jadi apa? Camat. Jadi camat pengen jadi bupati. Setelah jadi bupati pengen jadi gubernur. Ujung-ujungnya pengen jadi menteri. Gara-gara apa? Harta tahta. Ingat-ingat itu. Nah, belum wanita nanti. Fitnahnya ngeri, barakallahu fiik. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fiikum. Lihat ini, kata beliau. Kata beliau, barakallahu fas-sufi yansib lahum ada wa yatahazzab li fikrih wa li tasawwufih. Orang sufi itu menancapkan permusuhan terhadap ahlus sunnah, wa yatahazzab li fikrih, dan berkelompok dengan pemikirannya, wa li tasawwufih, dan berkelompok dengan apa? Dengan tasawufnya. Orang sufi itu lihat. Wa rafidhi, orang Syiah Rafidah, yansib lahumul adawa, yansib lahumul ada wa yatahazzab li fikrih. Lihat ini. Orang Syiah Rafidah menancapkan permusuhan terhadap ahlus sunnah dan berkelompok terhadap pemikirannya, wali rabbih, dan terhadap apa? Nah, barakallahu fiik, pemikiran Syiah Rafidahnya. Allah musta'an. Wal ikhwani, siapa ikhwan ini? IM. Nah, dulu digelari Syekh Mubil dengan apa? Ikhwanul Muflisin. Saudara-saudara kita yang bangkrut. Bangkrut agamanya kan, pengennya dapat dunia tapi agama lupa. Allahul musta'an. Yansib lahumul ada, menancapkan permusuhan untuk ahlus sunnah, wa yatahazzab li ikhwaniyatih, dan berkelompok terhadap apa? Terhadap saudara-saudaranya yang sekelompok separtai. Wal fikrih, dan juga berkelompok terhadap apa? Pemikirannya. Wa hakada sairul firaq, kata beliau.
Demikianlah semua kelompok-kelompok yang ada. Tansib lahumul ada, menantapkan permusuhan terhadap ahlus sunnah. Kullu dzalika min ajli annahum yaqulun, lihat ini. Kenapa sih kok ahlus sunnah banyak musuhnya? Itu semuanya kata beliau, itu semuanya karena apa? Karena ahlus sunnah menyuarakan qala Allah, qala Rasul. Inilah sebabnya. Ingat-ingat. Sebabnya karena menyuarakan apa? Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah bersabda. Coba kalau antum diam seribu bahasa, kita nggak berdakwah wala syai', senyum-senyum aja, nggak pernah mengingkari, nggak pernah merintahkan kepada perkara ma'ruf, tidak pernah melarang dari perkara yang mungkar, orang senang. Tapi kalau kita ngingkari, ini haram ini Pak, nggak boleh Pak, ini syirik, ini bid'ah, benci mereka. Itulah sebabnya. Paham ya? Tapi itu yang dicontohkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Buktinya apa? Rasulullah dibenci atau tidak? Dibenci hingga akhir-akhir beliau ingin meninggalkan kota Mekah. Mau hijrah kemana? Ke Madinah. Dikepung nggak rumahnya? Dikepung, bayangkan itu. Karena apa? Karena beliau tegas menyuarakan la ilaha illallah. Lihat tuh. Mendakwakan tauhid. Nah, makanya yang namanya al-haq barakallahu fiik tetap disuarakan. Paham ya? Walaupun pahit rasanya, walaupun banyak musuhnya, qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah hak, ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Kalau ahlu sunnah wal jamaah berbeda. Mereka bersatu, kalaupun bersatu dan nampaknya berkelompok tapi di atas al-haq. Ingat-ingat, sehingga semuanya bisa masuk. Mau yang orang Jawa, luar Jawa, mau yang luar negeri, dalam negeri, selama satu akidah, satu manhaj, satu prinsip, satu jalan, satu hujjah, satu argumen Al-Quran Sunnah, jalan. Enggak ada yang bilang, wah ente orang Ajam, kita ini orang Arab, wah ente orang Jawa, kami ini orang luar Jawa. Enggak ada. Semuanya sama, selama apa? Istiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ahlu sunnah wal jamaah tidak berpartai-partai. Paham ya? Tidak berkelompok-kelompok, hizb-hizb seperti hizbiyun. Kalau mereka berpartai, kalau bukan partainya disikat, kalau bukan kelompoknya tendang oleh mereka, kalau bukan sependapat dengan mereka dihantam, dipadamkan oleh mereka. Allahul musta'an. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, ingat-ingat, kata al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apa yang beliau ucapkan, al jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri. Itu perlu kita renungi, karena yang namanya ahlus sunnah dimanapun mereka berada tetap sedikit jumlahnya. Kita lihat berikutnya, fattaqullah ya ibadallah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah wahai hamba-hamba Allah. Ainal wala' lil haq, mana sikap loyalmu, cintamu terhadap al-haq? Mana sikap loyalmu, cintamu terhadap al-haq? Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Perhatikan itu. Allah Ta'ala mengatakan, dan orang-orang mukmin lelaki maupun wanita, sebagian mereka sebagai penolong pelindung terhadap sebagian yang lainnya, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar, dan mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang Allah Ta'ala kelak akan merahmati mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Lihat itu, saling menasihati, saling melindungi, saling menolong. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Pastikan seperti itu barakallahu fiik. Na'am. Ketika ada saudaranya keliru, dia ingatkan. Ketika ada saudaranya terjatuh dalam kekeliruan, kebatilan, dia luruskan. Bukan dibiarkan, bukan dikumpulkan kesalahannya. Kemudian setelah banyak kesalahannya baru dihantamkan. Itu keliru. Paham ya? Keliru satu atau dua langsung tegur, Ustaz, ittaqillah ya Ustaz, ini keliru Ustaz. Yang benar seperti ini. Nah, kewajiban bagi seorang ustaz, seorang da'i ilallah azza wajal, ketika keliru dan diingatkan sami'na wa ta'na, bukan malah ngayal, nolak, bantah, bangkang. Paham ya? Nah, kemudian mencari pembenaran, jangan. Itu bukan tipe yang baik itu. Itu namanya tipe al-kibr, sombong. Batrul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu apa? Bukan yang pakainya bagus, bukan yang sandalnya indah, bukan yang berpenampilan rapi, bukan itu. Apa kesombongan? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Allahumma sallim sallim. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Kita ambil berikutnya. A'anta targhab an hadil mahamid?
Wa targhabu an tabta'ida an hadzal khair min ajli asabiyah. Lihat ini, nasihat Syekh Yahya ini. Lihat. A anta targhab an hadil hamid? Apakah engkau benci, enggak suka dengan pujian-pujian ini dan justru engkau menyukai untuk menjauh dari kebaikan gara-gara asabiyah, gara-gara fanatik? Lihat ini. Jadi targhab an itu benci artinya. Kalau targhab fi atau targhab an, yang anna itu, an itu berarti apa? Cinta atau senang. Itu dalam ilmu bahasa Arab seperti itu. Apakah engkau benci terhadap pujian-pujian yang Allah Ta'ala berikan dalam ayat tersebut, sedangkan engkau senang menjauh dari kebaikan gara-gara apa? Asabiyah, fanatik. Wa min ajli an yungsar fulan aw alan, atau karena dalam rangka agar si fulan dan alan ditolong. Nah, itu hati-hati. Karena semua, barakallahu fiik, nanti dari kiamat orang-orang yang dulu pernah mengajak agar mengikuti dirinya, ingat ya, mengajak mengikuti dirinya, kan keliru. Seharusnya kalau mengajak itu agar ngikutin dalil, mengikutin Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, orang-orang yang mengajak agar fanatik terhadap dirinya, nanti dari kiamat lihat, orang-orang yang mengikuti tadi, nah barakallahu fiik, dengan yang diikuti bermusuhan. Yang diikuti berlepas diri, kami tidak nyuruh, mereka sendiri yang tertipu. Kemudian yang mengikuti pun merasa apa? Kita ditipu ini. Kenapa ikut-ikutan? Bayangkan itu. Penyesalan datang di akhir, bukan di awal. Tapi penyesalan nanti sudah tidak terima lagi. Kita lihat ayatnya ini. Allah Ta'ala menyatakan, ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Artinya, ketika orang-orang yang mengikuti berlepas diri, lihat, ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, itu nanti, paham ya? Orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Ini penting sekali. Jadi ketika kita beragama, jangan karena ngikuti si fulan si alan, jangan. Si fulan si alan itu nanti, ketika kita di hari kiamat, barakallahu fiik, itu kalau di atas kebatilan nggak bisa nolong kita. Paham ya? Tapi kalau ngikutin dalil Al-Quran dan As-Sunnah, aman sudah. Ngikutin Rasulullah, ngikutin Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, kan gitu. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini, barakallahu fiik. Wa ra'awul 'adzab, kemudian mereka menyaksikan azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah hubungan-hubungan mereka yang selama ini apa? Terhubung, terputus semuanya. Karena apa? Sendiri-sendiri nanti di hari kiamat, ya kan? Dibangkitkan sendiri-sendiri. Enggak ada berduaan dengan ustadznya, enggak ada. Berduaan dengan gurunya enggak ada. Berduaan dengan istrinya enggak ada. Berduaan dengan suaminya enggak ada, semuanya sendiri-sendiri. Dalam keadaan apa kemarin? Dalam keadaan tanpa balas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tanpa berkhitan, dalam keadaan sendiri-sendiri. Allahumma sallim sallim. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karrah fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Artinya lihat itu. Dan orang-orang yang mengikuti nyesal. Penyesalan datang di awal, di akhir. Di akhir. Kalau di awalnya pendaftaran kan, istilah mereka seperti itu kan. Jadi kalau penyesalan datang di akhir, lihat ini. Orang-orang yang mengikuti tadi akhirnya mengatakan, kalau seandainya kami dibalikkan ke dunia, mungkin nggak dibalikkan ke dunia lagi? Sudah nggak mungkin, nggak bisa lagi sudah. Nyesal. Mereka mengatakan kalau seandainya kami karroh itu dikembalikan ke dunia, niscaya kami akan natabarra' minhum, kami akan berlepas diri dari mereka. Terlambat sudah. Dulu ngikutin, dulu ngekor dengan ustadznya, ngekor dengan gurunya, mengekor dengan syekhnya. Lihat ini. Kalau seandainya kami dibalikkan ke dunia, niscaya kami akan berpaling, niscaya kami akan berlepas diri dari mereka. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Kadzalika, seperti itulah, demikianlah yurihimullah, Allah Ta'ala tampakkan di hadapan mereka a'malahum, amalan-amalan mereka, hasaratin, menjadi apa? Penyesalan, alaihim, yang mereka sesalkan. Bayangkan. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak keluar dari siksaan api neraka, wal iyad billah. Allahumma sallim sallim. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Hakadha yaqulullah subhanahu wa ta'ala, demikianlah yang Allah Ta'ala ucapkan, fantabih ayyuhal muslim, perhatikan wahai sekena muslim, alaika bil wala' lillah wali kitabih wali rasulih walil mu'minin. Lihat itu, wajib atasmu berloyalitas karena Allah, cinta karena Allah, cinta karena Al-Quran, cinta karena Rasulnya,
cinta karena kaum mukminin. Maksudnya cinta bukan karena harta, bukan karena tahta, bukan pula karena wanita, tapi karena Allah Ta'ala. Ingat-ingat, cinta itu, rasa cinta berloyalitas kepada saudaranya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala langgeng sampai nanti hari kiamat. Langgeng sampai nanti hari kiamat. Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang bersahabat, berteman setia, berteman akrab, itu nanti dari kiamat akan menjadi musuh sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang-orang yang bertakwa ketika bersahabat, berteman, itu karena apa? Karena harta, karena tahta, karena wanita, bukan. Tapi mereka berteman, bersahabat karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Benci karena Allah, cinta pun karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mafhum? Kita lanjutkan dikit lagi. Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Lihat itu. Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian. Apa itu murtad? Keluar dari agama Islam, pindah dengan agama yang lain. Ini berbahaya sekali. Tapi Allah Ta'ala kasih hiburan. Lihat ini. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kelak Allah Ta'ala akan mendatangkan penggantinya, yaitu suatu kaum yang Allah Ta'ala cinta dengan mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Ta'ala. Bayangkan itu. Yang murtad biarin aja sudah. Itu nanti dia yang nanggung sendiri. Orang-orang kafir yang asli maupun yang murtad kekal di neraka. Mau diapain lagi? Semua yang mereka curahkan berupa kebaikan di dunia nggak ada manfaatnya di akhirat kelak. Menjadi apa? Habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Wa'iyadzubillah. Kita lihat di sini. Ma sifatu haulal mahbubin ilallah. Apa sifat-sifatnya? Mereka-mereka yang dicintai, yang cinta karena Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mencintai mereka. Qala adillatin 'alal mu'minin. Ini sifatnya ini. Mereka-mereka itu lemah lembut terhadap sesama kaum mukminin. Al-hizbiyah tulghi hadzal janib. Penting ini. Hizbiyah, partai, kelompok menghilangkan sisi ini. Antum saksikan ya bagaimana orang yang berpartai berkelompok itu. Kalau bukan partainya dicampakkan sama dia. Kalau nggak satu usungan, nggak satu dukungan, dicampakkan, dibiarkan ya. Tapi kalau satu dukungan, satu usungan, barulah mereka akrab. Walaupun beda partai. Makanya Ahlus Sunnah tidak perlu pakai partai. Dulu pernah ada partai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah nggak bikin partai. Paham ya? Jangan-jangan tuh aswaja asli warisan Jawa. Iya kan? Aswaja asli warisan Jawa. Allahul musta'an. Ternyata telusuri Ahlus Sunnah tuh nggak ada berpartai. Di Yaman sana ada, namanya Hizbur Rasyad As-Salafi. Partai Ar-Rasyad As-Salafi. Salafi yang bikin partai. Allahul musta'an. Dikondisikan ya, nggak ada berpartai. Ahlus Sunnah, pedomannya Al-Quran dan As-Sunnah. Mafhum? Seperti itu. Kita lihat di sini. Al-hizbiyah tutulghi hadzal janib. Hizbiyah, berkelompok berpartai ini menghilangkan sisi ini. Apa itu? Janibul mahabbah. Sisi kecintaan fillah. Nih, sisi kecintaan karena Allah. Seringnya partai, kelompok itu kalau cinta temannya gara-gara apa? Harta. Semakin banyak sumbangannya semakin senang dia. Makanya Ahlus Sunnah ingat-ingat, jangan dia bersaudara dengan orang-orang milih-milih. Wah ini muhsinin ini, orangnya kaya ini. Setiap bulan, setiap Jumat, setiap Senin, suka nyumbang, didekatin muhsininnya. Hayakallah, ahlan wa sahlan kaifaluk ya akhi. Orang-orang yang gak punya, hidupnya pas-pasan, sederhana, santai, dimusuhi sama dia. Karena gak ada pengeluaran, gak ada pemasukan. Allahul musta'an. Hati-hati. Ahlus Sunnah tidak pandang bulu dalam mencintai saudaranya. Selama dia sunni salafi, kita cintai. Paham ya? Mau orang kaya, orang miskin sama aja. Tapi kalau hizb partai ini, hizbiyun, berkelompok-kelompok berpartai-partai, itu biasanya milih yang kaya. Kenapa? Karena kalau kaya itu nanti ketika ada pemilihan, sebelumnya itu kan mereka cari pendukung. Nah kalau cari pendukung ada nggak pengeluaran kira-kira? Atau tangan kosong? Blusukan ke kampung-kampung itu loh. Tangan kosong atau ada uang biasanya? Ada uang biasanya, nah butuh uang, fulus. Nah kalau orang miskin, kalau orang kaya, masya Allah, miliaran dia keluarkan, paham ya? Dukung partai ini, dukung partai itu. Prediksi dia menang, ternyata kalah. Akhirnya setelah kalah apa? Masuk rumah sakit ya. Allahumma musta'an. Ahlus Sunnah tidak ya. Ahlus Sunnah, alhamdulillah, tenang pikirannya, tentram hatinya. Sunni salafi, rakyat sipil. Kita lihat sini. Kita ambil dikit lagi, jangan pas itu ya. Kata beliau, illa liman kana fi wasfi fi saffihim wa fi hizbihim, kecuali lihat ini.
Kecuali yang mereka cintai itu, yang mereka cintai tadi, mereka kan meniadakan sisi kecintaan tadi, cinta karena Allah. Kecuali orang yang bersama mereka, bersama kelompok mereka, di saf mereka, baru mereka cintai. Wah, ini si Fulan bin Alan satu partai. Si Alan bin Fulan satu partai, senang mereka. Kalau di luar partai nggak senang, kecuali satu usungan. Kecuali satu usungan, partai kuning misalkan. Kok gabung dengan partai biru ya? Kok gabung dengan partai hijau misalkan? Kok gabung dengan partai merah? Satu usungan misalkan. Akrab mereka. Kalau beda usungan saling baku hantam mereka, debat kusir. Gara-gara rebutan apa? Kursi. Rebutan apa? Kursi jabatan. Allahul musta'an. Padahal banyak kursi dijual kan? Allahul musta'an. Kita lihat sini. Kita lihat ciri-cirinya. Allah Ta'ala datangkan kaum yang baru, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Ta'ala mencintai mereka wa yuhibbunah, dan mereka pun cinta kepada Allah Ta'ala. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Lihat ciri-cirinya ini. Setelah orang-orang ada yang murtad, kemudian Allah Ta'ala gantikan yang terbaru. Apa ciri-ciri khasnya? Allah Ta'ala cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah Ta'ala. Adillatin 'alal mu'minin, mereka sayang terhadap sesama mukminin. A'izzatin 'alal kafirin, mereka benci keras terhadap orang-orang kafir. Enggak memuji agama mereka, enggak menyanjung kebaikan mereka, enggak menyanjung acara-acara ibadah mereka. Lihat, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Wa yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, yang terakhir ini. Dan Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluh takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Lihat ini. Mereka orang-orang kafir, sebagian mereka menolong melindungi sebagian yang lain, orang kafir ya. Illa taf'aluh, jika kalian tidak mau mengerjakan apa-apa yang Allah telah perintahkan kepada kalian, takun fitnatun, akan terjadi fitnah, keributan fil ardi, muka bumi, wa fasadun kabir, dan akan terjadi kerusakan yang besar. Kenapa? Karena orang-orang kufar bersatu mereka. Kita tutup dengan hadis yang sahih, kisah seputar akhir zaman, hadis Sauban radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, yushiku an tada'alikumul umam kama tada'at al-aqlatu ila qas'atiha. Faqala qailun, awamin qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah? Qala bal antum yawma idin katsir walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Artinya, sungguh hampir orang kafir itu mengeroyok kalian. Orang kufar bersatu untuk mengeroyok kalian wahai kaum muslimin. Akhirnya ada salah satu sahabat bertanya, apakah kita ini karena jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Kaum muslimin itu enggak sedikit kata Rasulullah. Kalian tuh banyak jumlahnya, tapi kalian tuh bagaikan buih yang berada di lautan. Banyak tapi lemah. Sebabnya apa kira-kira? Disebutkan di akhir hadis, apa sebabnya? Wala yakdhifanallahu fi qulubikumul wahn. Allah telah tancapkan di hati kalian apa? Di hati-hati kalian wahn. Ini sebabnya. Al-wahn ini. Ditanya, "Wa mal wahn ya Rasulullah?" Apa itu wahn ya Rasulullah? Penyakit yang berbahaya. Apa itu wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sebabnya itu cinta dunia, takut mati. Itulah sebabnya kaum muslimin lemah. Oleh karena itu barakallahu fiik, waspada. Dunia hanya sarana, bukan tujuan utama. Tujuan utama kita di mana? Di akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaannya, tua maupun muda, kalau sudah saatnya pasti akan mati. Tidak boleh takut kematian. Tapi yang terbaik, yang paling utama, mempersiapkan untuk apa? Untuk apa? Untuk hari yang kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.